Hai Akademia, belajar Pancasila sebentar yuk bareng aku Dewi. Oke Akademia, pada pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kali ini kita akan membahas tentang konsep integrasi nasional dan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk menguasai pengetahuan kewarganegaraan dalam mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional yang dapat berupa kesamaan ideologi, sosial budaya, politik, dan kewilayahan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke Akademia, apakah Sobat Akademia tahu apa sih integrasi nasional itu? Nah, secara umum, integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki berbagai perbedaan baik etnisitas, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi. Menjadi satu bangsa, terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif setara. Proses pembentukan sebagai satu bangsa dari berbagai suku bangsa ini sebenarnya mencita-citakan suatu masyarakat baru, yaitu sebuah masyarakat politik yang dibayangkan akan memiliki rasa persaudaraan dan solidaritas yang kental, memiliki identitas kebangsaan dan wilayah kebangsaan yang jelas, serta memiliki kekuasaan memerintah. Integrasi nasional pada hakikatnya adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Dalam realitas integrasi nasional dapat dilihat dari aspek politik, lazim disebut integrasi politik. Aspek ekonomi, saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergis, dan aspek sosial budaya. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun, selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru, yakni munculnya berbagai perbedaan sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Berbagai kebinekaan atau keberagaman bangsa di Indonesia bukan berarti tidak memiliki kesamaan loh Akademia. Suroyo mencatat beberapa kesamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang pertama, bahasa perhubungan antar suku dan antar bangsa, yaitu bahasa Melayu yang dikenal dan digunakan oleh semua suku dan orang-orang asing yang mengunjungi seluruh kepulauan Indonesia. Yang kedua, budaya penghormatan roh nenek moyang yang dilaksanakan dengan berbagai bentuk sesaji, penghormatan makam leluhur, pensakralan makam nenek moyang, atau ritual kematian. Yang ketiga, budaya pembuatan dan penggunaan jenis tapak batu, anak panah, dan berbagai peralatan lain yang terbuat dari batu dan perunggu pada budaya Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Keempat, budaya bahari atau maritim, yaitu kemampuan berlayar, pengetahuan alam kelautan, dan teknologi perkapalan yang telah dimiliki suku-suku di Indonesia yang meniscayakan mereka saling berkomunikasi untuk aktivitas ekonomi, sosial, budaya, dan aktivitas politik. Kelima, kesamaan sejarah, bahwa semua suku bangsa Indonesia mengalami penjajahan kolonial barat yang merendahkan harga diri kita sebagai suku bangsa yang berdaulat dan menyebabkan keterbelakangan di segala bidang. Penjajahan barat ini dilanjutkan dengan penjajahan Jepang di Indonesia. Kebangsaan pada tahun 1945
1908 dengan munculnya organisasi Budi Utomo. Persatuan Bangsa Indonesia ini kemudian dilanjutkan dengan Sumpah Pemuda tahun 1928 dengan bertumpah darah satu, yaitu tanah air Indonesia. Berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Perjuangan kemerdekaan ini berakhir dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam pasang surutnya memberikan gambaran bahwa integrasi nasional Indonesia memiliki faktor pendorong, tetapi juga memiliki faktor penghambat. Faktor-faktor pendorong integrasi nasional Indonesia. Di antaranya, ada faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan sebagai akibat penjajahan Barat dan Jepang di Indonesia. Kedua, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Lalu, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Selanjutnya, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan. Kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan, Pancasila, dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa kesatuan bahasa Indonesia. Adapun beberapa faktor penghambat integrasi nasional di Indonesia yang dapat menjadi potensi perpecahan, antara lain masyarakat Indonesia yang berciri bineka dalam hal kesukubangsaan, agama, bahasa, daerah, dan wilayah dapat menjadi embrio perpecahan bila tidak adanya kesadaran untuk bersatu. Negara Indonesia yang begitu luas terdiri dari ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan yang luas, seolah-olah memiliki wilayah yang terpisah antara pulau satu dengan pulau lain. Padahal laut adalah penghubung antar pulau di Indonesia. Lalu masih besarnya tantangan pembangunan nasional yang masih dirasa adanya ketimpangan serta ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan yang menimbulkan berbagai rasa yang tidak puas di daerah-daerah tertentu. Ada juga tantangan yang datang dari luar berupa arus globalisasi yang melemahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui berbagai pengaruh yang negatif. Nah, akademia, oleh karena itu, menjadi kewajiban seluruh komponen bangsa Indonesia untuk selalu mendorong terwujudnya integrasi nasional. Hal-hal yang menghambat integrasi nasional harus menjadi tantangan bersama dengan menyelesaikannya dengan baik. Semboyan semua untuk satu menjadi sangat tepat dalam mewujudkan integrasi nasional sebagaimana semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, akademia, segitu dulu ya pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di share agar teman-teman semuanya pada tahu pembelajaran tentang kebinekaan.